Orang tuaku diusir paksa dan dihina miskin oleh mertua dan suami saat hujan deras padahal selama ini mereka cuma numpang hidup pada kuku balas lebih kejam buat mereka menderita. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Hujan turun deras malam itu. Petir sesekali menyambar, menerangi halaman rumah mewah yang selama ini menjadi tempat tinggal keluarga Alia bersama suaminya, Raka, dan mertuanya, Bu Ratna. Angin kencang membuat dedaunan berjatuhan, menimbulkan suara gemerisik yang berpadu dengan derasnya air yang mengguyur atap. Di ruang tamu, suara teriakan pecah, lebih keras dari deru hujan di luar. Orang tua miskin seperti mereka tidak pantas tinggal di sini. Suara Bu Ratna menggema. Matanya melotot penuh kebencian. Tangannya menunjuk ke arah sepasang orang tua yang berdiri dengan pakaian sederhana mereka. Ayah Alia hanya diam. Tubuhnya gemetar menahan dingin karena udara malam yang lembab menusuk tulang. Ibu Alia menunduk. Air mata sudah mengalir tanpa bisa dibendung. Bu, tolong jangan bicara begitu. Suara Alia bergetar. Ia berdiri di hadapan ibunya, mencoba menjadi perisai. Mereka orang tua saya, darah daging saya. Apa salahnya mereka tinggal bersama kita? Selama ini mereka tidak merepotkan. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya. Raka, suaminya, menyambar dengan kasar. Cukup, Alia, jangan membela mereka. Sudah jelas mereka hanya numpang hidup di sini. Makan, tidur, tanpa kontribusi apapun. Aku sudah muak melihat mereka. Ucapan itu menusuk hati Alia. Ia tahu betul, bukan Raka yang menanggung biaya hidup rumah tangga ini. Justru semua berasal dari dirinya, dari jerih payah dan bisnis yang ia bangun sejak sebelum menikah. Rumah megah ini atas namanya, mobil di garasi atas namanya, bahkan tabungan yang dipakai untuk modal usaha Raka pun berasal dari uang pribadinya. Namun, ia hanya bisa menggigit bibir, menahan amarah yang hampir meledak. Raka. Alia berusaha menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Jangan lupakan siapa yang sebenarnya. Diam, Alia. Bentak Raka. Kali ini lebih keras. Suaranya membuat ibunya semakin berani melangkah maju. Bu Ratna mendekati kedua orang tua Alia yang sudah menunduk ketakutan. Dengan tatapan merendahkan, ia berkata dengan nada dingin. Kalian pikir dengan menyekolahkan anak kalian tinggi-tinggi lalu menikahkannya dengan anak saya, kalian bisa seenaknya menikmati hidup mewah? Salah besar. Kalian cuma pengemis. Tempat kalian bukan di sini. Keluar sekarang juga. Alia berusaha menahan air mata. Ia melihat ayahnya mencoba berdiri tegak, meski tubuh tuanya sudah ringkih. Ayahnya berkata lirih, kami tidak pernah berniat merepotkan. Kalau memang kami tidak diterima, kami akan pergi. Pak, jangan bicara begitu. Alia memeluk ayahnya erat-erat. Tubuh lelaki tua itu terasa dingin dan lemah. Namun, Raka sudah melangkah ke arah pintu, membukanya lebar. Hujan deras langsung menyapu masuk, membasahi lantai marmer yang berkilau. Silakan keluar. Sekarang juga. Ibunya, Bu Ratna, menambahkan dengan penuh kebencian. Pergi sebelum aku benar-benar mengusir kalian dengan cara yang lebih kasar. Ibu Alia menangis terseduh. Nak, sudah. Jangan mempermalukan dirimu lagi. Kita pergi saja. Alia panik. Ia berusaha menahan. Tidak. Ayah, ibu, kalian tidak perlu pergi. Ini rumahku juga. Kalian berhak tinggal di sini. Tapi Raka mendorong koper tua milik orang tua Alia ke dekat pintu, lalu menendangnya keluar hingga jatuh terhempas di teras. Air hujan langsung membasahi koper itu, membuat isinya sedikit terlihat dari celah yang terbuka. Kalian dengar? Keluarlah. Atau mau aku seret kalian keluar? Raka menatap dengan mata merah penuh amarah. Suara deras hujan menelan keheningan sejenak. Alia merasakan hatinya sobek. Malam itu, ia melihat kedua orang tuanya melangkah keluar, diterpa hujan deras tanpa perlindungan. Ayahnya menunduk, menggenggam tangan istrinya yang gemetar. Mereka hanya membawa koper tua, meninggalkan rumah megah yang selama ini mereka pikir bisa jadi tempat bernaung di hari tua. Alia berlari keluar.
Hujan langsung membasahi tubuhnya, membuat rambut panjangnya menempel di wajah. Ia memeluk ibunya yang basah kuyup. "Maafkan aku, Bu. Maafkan aku, Pak. Aku gagal melindungi kalian." Ibunya mengusap kepala Alia dengan tangan yang bergetar. "Nak, ini bukan salahmu. Hidup memang begini. Tidak apa-apa. Kita masih punya satu sama lain." Namun air mata Alia mengalir deras, bercampur dengan hujan. Dalam hati, ia merasakan luka yang begitu dalam. Luka karena dikhianati oleh orang yang seharusnya melindungi dan menghargainya. Luka karena suaminya yang dulu ia percaya sepenuh hati, justru menusuk dari belakang. Sementara itu, Raka dan Bu Ratna berdiri di pintu, menyaksikan semua dengan tatapan puas. "Sudah, Alia. Masuk. Biarkan mereka pergi. Kita tidak butuh mereka," kata Raka dengan dingin. Alia menoleh, menatap suaminya dengan mata penuh kebencian yang baru pertama kali ia rasakan. "Kau akan menyesal, Raka," bisiknya lirih. Hampir tak terdengar di antara derasnya hujan. Ia lalu menggandeng kedua orang tuanya, membantu mereka berjalan menjauh dari rumah mewah itu. Malam semakin gelap, hujan tidak kunjung reda, dan jalanan becek membuat langkah mereka berat. Tapi Alia tetap menggenggam tangan orang tuanya erat-erat, bertekad tidak akan membiarkan mereka sendirian lagi. Dalam hatinya, sebuah sumpah lahir. "Mereka sudah mengusir dan menghinakan orang tuaku. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan membuat mereka membayar lebih dari apa yang mereka lakukan malam ini." Di balik gemuruh hujan dan kilatan petir, api dendam mulai menyala dalam dada Alia. Malam hujan deras ini akan selalu ia ingat, bukan hanya sebagai malam pengkhianatan, tapi juga malam kelahiran tekad balas dendam. Malam itu, setelah berjalan cukup jauh di bawah derasnya hujan, Alia akhirnya berhasil membawa orang tuanya ke sebuah rumah kecil tua di pinggiran kota. Rumah itu peninggalan kakeknya yang sudah lama tidak ditempati. Cat dindingnya mulai mengelupas, atapnya bocor di beberapa bagian, dan debu menempel tebal di setiap sudut. Namun bagi mereka bertiga, rumah reot itu terasa jauh lebih hangat dibanding istana megah yang baru saja mereka tinggalkan. Alia buru-buru menyalakan lampu minyak karena listrik belum disambungkan kembali sejak rumah itu ditinggalkan bertahun-tahun lalu. Cahaya kuning temaram membuat suasana tampak muram, seolah ikut merasakan kesedihan yang mereka alami. "Bu, Pak, duduklah dulu. Aku akan menyiapkan alas tidur seadanya." Suara Alia bergetar, meski ia berusaha terdengar tegar. Ayahnya, Pak Hasan, hanya mengangguk lemah. Tubuh tuanya menggigil, bibirnya membiru karena terlalu lama kehujanan. Sementara Ibu Siti sibuk mengelap tubuh suaminya dengan kain seadanya. "Ayahmu masuk angin, Nak." Badannya dingin sekali, lirih ibunya, matanya penuh kekhawatiran. Alia panik. Ia mengambil air hangat dari termos kecil yang kebetulan masih ada di dapur, lalu menyodorkannya pada ayahnya. "Pak, minumlah dulu. Setelah itu kita ke puskesmas besok pagi." Namun ayahnya menahan tangan Alia. "Tidak usah khawatirkan ayah. Nak, ayah sudah tua. Sakit sedikit begini sudah biasa." Alia menggenggam tangan ayahnya erat-erat. Tangannya kasar, penuh bekas kerja keras bertahun-tahun membesarkan dirinya. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan lagi. "Seharusnya aku bisa melindungi ayah dan ibu. Aku seharusnya melawan tadi." Ibu Siti menggeleng pelan, mengusap kepala anaknya dengan kasih sayang. "Kau sudah berusaha, Nak. Jangan salahkan dirimu. Biarlah, mungkin memang sudah jalan kita. Jangan terlalu dipikirkan." Tapi kata-kata itu justru membuat hati Alia semakin hancur. Bagaimana mungkin orang tuanya yang sudah memberikan segalanya untuknya, kini harus dihina, dipaksa keluar dari rumah, dan kehujanan di usia senja? Dan yang lebih menyakitkan, semua itu dilakukan oleh suaminya sendiri serta mertuanya yang selama ini hanya menumpang hidup. Malam itu, Alia hampir tidak bisa tidur. Ia duduk di samping orang tuanya yang sudah terlelap meski hanya beralaskan tikar tipis. Ayahnya sesekali batuk kecil, tubuhnya masih menggigil. Alia hanya bisa menatap dengan hati teriris. Di dalam benaknya,
Bayangan kejadian beberapa jam lalu terus berulang. Wajah suaminya yang penuh amarah, suara mertuanya yang menghina orang tuanya sebagai pengemis, koper tua yang ditendang keluar, dan tubuh orang tuanya yang basah kuyup diterpa hujan. Luka itu membekas dalam, menanamkan rasa sakit bercampur dendam yang semakin membara. Tidak, aku tidak bisa diam saja, bisiknya pada diri sendiri. Mereka sudah melukai orang tuaku. Mereka harus membayar. Keesokan paginya, hujan sudah reda, namun udara masih lembab dan dingin. Alia membawa ayahnya ke puskesmas terdekat. Dokter mengatakan kondisi ayahnya hanya masuk angin berat, tapi perlu istirahat cukup dan obat untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Untung cepat dibawa ke sini, Bu, kata dokter. Kalau dibiarkan, bisa jadi pneumonia. Alia mengangguk. Hatinya berdesir. Ia tahu betapa rapuhnya tubuh ayahnya kini. Sakit sedikit saja bisa berbahaya. Ia menggenggam resep obat itu erat-erat. Bersumpah akan menjaga orang tuanya lebih baik mulai sekarang. Setelah kembali ke rumah kecil itu, Alia duduk termenung di ruang tamu yang sederhana. Ia melihat koper tua milik orang tuanya yang semalam ditendang keluar dari rumah. Koper itu sudah basah. Beberapa pakaian di dalamnya lembab dan bau apek. Alia membuka koper itu. Matanya langsung tertuju pada sebuah album foto lama yang masih disimpan rapi oleh ibunya. Di dalamnya ada foto dirinya kecil, berdiri di depan rumah bambu bersama ayah dan ibunya. Wajah mereka penuh senyum meski sederhana. Air mata Alia jatuh. Ayah, ibu, kalian sudah berkorban banyak untukku. Tapi lihat apa yang kalian dapat sekarang. Penghinaan. Ia menutup album itu pelan, lalu bangkit dengan tatapan baru. Tatapan yang tidak lagi hanya penuh kesedihan, tapi juga tekad yang membara. Malam harinya, ketika orang tuanya sudah tidur, Alia duduk di meja kecil dengan sebuah buku catatan keuangan di hadapannya. Ia mulai membuka satu persatu lembar laporan keuangan, rekening tabungan, dan dokumen lain yang ia simpan dengan hati-hati. Jantungnya berdegup semakin kencang ketika ia menyadari sesuatu. Semua aset rumah tangga, rumah mewah itu, mobil, bahkan beberapa tanah dan investasi, semuanya tercatat atas namanya. Bukan atas nama Raka. Aku yang membayar semua ini, gumam Alia lirih. Aku yang menanggung semua pengeluaran. Lalu mereka dengan seenaknya menghinakan orang tuaku. Alia menggenggam pulpen, menuliskan daftar aset yang selama ini ia beli dengan jerih payahnya. Dari bisnis butik yang ia bangun sejak kuliah, hingga warisan kecil dari kakeknya yang dulu ia kelola dengan bijak. Semua berkembang karena kerja kerasnya. Sementara Raka hanya mengelola usaha kecil yang sebenarnya dibiayai modal darinya. Semakin ia menulis, semakin ia sadar betapa besar ketidakadilan yang dialaminya. Suaminya dan mertuanya selama ini hanya menumpang. Mereka makan dari keringatnya, tidur di rumah yang ia beli, menikmati kenyamanan hidup dari hasil jerih payahnya. Tapi justru mereka yang berani mengusir orang tuanya di malam hujan deras. Aku tidak akan biarkan ini terus terjadi. Di saat itu, sebuah ide mulai muncul di kepalanya. Ia tahu, jika hanya melawan dengan emosi, ia tidak akan menang. Bu Ratna licik. Raka keras kepala. Mereka akan terus menginjak-injak harga dirinya. Tapi jika ia bermain dengan kepala dingin, dengan bukti dan kekuatan yang sebenarnya sudah ia miliki, ia bisa membalikan keadaan. Baiklah. Alia tersenyum tipis. Kalian ingin melihat siapa yang sebenarnya berkuasa? Aku akan tunjukkan. Malam itu, Alia menuliskan rencana awal di buku catatan kecilnya. Rencana untuk membuat Raka dan mertuanya jatuh. Tidak hanya jatuh secara ekonomi, tapi juga hancur harga diri mereka, sebagaimana mereka sudah menghancurkan harga diri orang tuanya. Ia menutup buku itu, menatap kedua orang tuanya yang tidur lelap di tikar. Wajah mereka tenang, meski penuh garis usia. Dalam hati, Alia berjanji, aku akan balas dendam untuk kalian. Aku akan buat mereka menderita lebih dari apa yang kalian alami. Pagi berikutnya, sinar matahari masuk melalui celah atap rumah yang bocor. Burung-burung berkicau, seolah memberi semangat baru. Namun bagi Alia,
Hari itu adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Ia bukan lagi Alia yang dulu, istri penurut yang selalu diam meski disakiti. Ia kini adalah Alia yang penuh tekad, dengan luka mendalam yang menjadi bahan bakar. Luka itu telah tertanam, dan dari luka itu lahir sebuah kekuatan baru. Sebuah kekuatan untuk membalas. Hari-hari berikutnya, Alia menjalani rutinitas dengan wajah tenang di depan orang tuanya. Ia masih tersenyum saat menyiapkan makanan sederhana untuk mereka, masih memeluk ibunya setiap pagi, dan masih menyuapi ayahnya yang kondisinya belum sepenuhnya pulih. Namun, di balik semua itu, ada badai yang sedang ia persiapkan. Setiap malam, setelah orang tuanya tidur, Alia kembali membuka tumpukan dokumen yang ia simpan dalam koper kulit tua. Dokumen-dokumen itu adalah bukti hidup bahwa dirinya bukanlah perempuan lemah yang hanya bergantung pada suami. Ada sertifikat rumah mewah yang selama ini ditempati Raka dan mertuanya, dengan jelas tertulis atas nama Alia. Ada pula surat tanah di kawasan strategis, beberapa kontrak kerja sama bisnis, serta buku tabungan dengan saldo yang cukup untuk membiayai hidup beberapa generasi. Semua itu adalah hasil kerja kerasnya. Dan mereka, dengan mulut ringannya berani menghina orang tuaku. Alia menggertakkan gigi, meremas kertas catatan yang ada di tangannya. Malam itu ia menyalakan laptop, membuka kembali laporan keuangan butik dan investasinya. Layar menampilkan angka-angka yang membuatnya sadar. Ia adalah tulang punggung sesungguhnya, bukan Raka. Flashback beberapa tahun lalu berputar di kepalanya. Alia masih ingat saat pertama kali bertemu Raka di sebuah acara kampus. Raka tampan, pandai berbicara, dan mampu membuat siapapun terpesona dengan gaya percaya dirinya. Saat itu, Alia yang sedang merintis butik kecilnya merasa kagum. Ia percaya bahwa bersama Raka, ia akan membangun keluarga yang bahagia. Namun, seiring waktu, Alia mulai melihat sisi lain dari Raka. Usahanya tidak pernah benar-benar berhasil tanpa bantuan dana darinya. Setiap kali ada masalah keuangan, Alia yang menambalinya. Setiap kali ada kebutuhan keluarga, Alia yang menyediakannya. Bahkan rumah besar yang mereka tinggali, awalnya dibeli Alia dari hasil kerja kerasnya, meski akhirnya Raka bersikap seakan itu milik mereka bersama. Dan Bu Ratna, mertua yang awalnya terlihat ramah, perlahan menunjukkan wajah aslinya. Ia senang berfoya-foya dengan uang yang secara tidak langsung berasal dari Alia. Belanja barang-barang mewah, arisan besar-besaran, hingga pesta ulang tahun cucu-cucu dari anaknya yang lain, semuanya dibiayai dari uang Alia. Aku buta waktu itu, gumam Alia lirih, menatap pantulan wajahnya sendiri di layar laptop. Aku pikir mereka keluarga. Nyatanya, mereka cuma menumpang hidup dariku. Hari berikutnya, Alia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia mendatangi kantor notaris yang dulu membantu mengurus sertifikat rumah dan tanah. Notaris itu masih mengenalnya dengan baik. "Ah, Bu Alia, sudah lama tidak ke sini. Ada yang bisa saya bantu?" tanya notaris ramah. Alia tersenyum tipis. "Saya hanya ingin memastikan kembali status kepemilikan beberapa aset. Maklum, saya ingin menata ulang semuanya." Notaris itu lalu mengambil berkas, membuka file komputer, dan menunjukkan detail kepemilikan. Benar saja, semua aset besar masih atas nama Alia. Bahkan rumah mewah yang selama ini ditempati Raka terdaftar jelas atas namanya, bukan atas nama bersama. "Semua masih sah milik Anda, Bu. Tidak ada masalah." Hati Alia berdebar kencang. Inilah kunci. Inilah senjata utama yang bisa ia gunakan untuk membalikan keadaan. Sebelum pergi, notaris sempat menambahkan, "Saya kagum dengan Anda, Bu Alia. Jarang ada perempuan yang begitu cerdas mengatur aset sebelum menikah. Banyak orang terjebak, tapi Anda bijak sejak awal." Alia hanya tersenyum samar. Ia tidak pernah menyangka langkah itu, yang dulu ia lakukan hanya karena saran seorang teman, kini menjadi benteng yang melindunginya dari kehancuran. Malam itu, Alia kembali ke rumah kecil bersama orang tuanya. Ia duduk di ruang tamu, menatap ayah dan ibunya yang sedang bercengkerama. Senyum mereka sederhana, namun justru itu yang membuat Alia semakin terluka. "Ayah,
Ibu, Alia memanggil pelan. Apa ayah dan ibu tidak sakit hati dengan perlakuan mereka? Ayahnya terdiam sejenak, lalu tersenyum lemah. Tentu sakit, Nak. Tapi ayah dan ibu sudah tua. Kami tidak punya tenaga lagi untuk marah. Yang penting, kita masih bersama. Itu sudah cukup. Ibu Siti menambahkan, Nak, jangan terlalu membenci mereka. Hidup ini kadang memang tidak adil. Tapi jangan biarkan kebencian menguasaimu. Alia menggenggam tangan ibunya erat-erat. Aku tidak bisa, Bu. Mereka sudah melukai kalian. Aku tidak akan tinggal diam. Ayahnya menatapnya dengan mata penuh kasih sayang. Kalau memang kau ingin membalas, lakukan dengan cara yang membuatmu tetap terhormat. Jangan sampai kau jatuh ke level mereka. Ucapan itu menusuk hati Alia. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa orang tuanya tidak pernah merasakan hinaan sehina itu sebelumnya. Mereka terlalu baik, terlalu sabar. Sementara dirinya, ia tidak bisa menerima begitu saja. Keesokan harinya, Alia mulai bertindak. Ia menemui seorang pengacara terkenal, Pak Arman, yang pernah ia kenal melalui rekan bisnis. Di sebuah kafe sepi, mereka bertemu. Jadi, apa yang bisa saya bantu, Bu Alia? Tanya pengacara itu. Alia menatapnya dengan mata dingin. Saya ingin bersiap. Jika suatu saat saya menggugat cerai, saya ingin semua aset tetap aman di tangan saya. Saya tidak ingin 1 rupiah pun jatuh ke tangan suami atau mertua saya. Pak Arman mengangguk pelan, lalu membuka laptopnya. Baik, jika semua aset memang atas nama Anda, maka mereka tidak punya dasar untuk menuntut. Bahkan sebaliknya, Anda bisa menuntut balik bila ada bukti bahwa selama ini mereka hanya menumpang. Alia tersenyum tipis. Itu kabar baik. Saya punya semua bukti. Pengacara itu menatapnya serius. Kalau begitu, Bu Alia, Anda sudah memegang kendali penuh. Tinggal bagaimana Anda ingin memainkan langkah berikutnya. Kalimat itu menancap dalam-dalam di hati Alia. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar berkuasa. Semua yang selama ini ia kira hanyalah bentuk cinta dan pengorbanan, kini berubah menjadi senjata yang bisa ia gunakan untuk menegakkan harga dirinya. Malam itu, saat hujan kembali turun meski tidak sederas sebelumnya, Alia duduk di teras rumah kecil. Ia menatap jauh ke kegelapan, membiarkan angin malam menyapu wajahnya. Raka, Bu Ratna, ia berbisik lirih. Kalian pikir aku perempuan lemah yang bisa kalian injak? Kalian salah besar. Kalian akan lihat siapa sebenarnya yang selama ini menanggung hidup kalian. Dan ketika saat itu tiba, aku akan pastikan kalian merasakan penderitaan yang lebih kejam daripada yang kalian berikan pada orang tuaku. Matanya menatap tajam ke langit yang mendung. Dari luka yang mendalam, lahir sebuah kekuatan. Dari rasa sakit, lahir sebuah tekad. Malam itu, rahasia hidup yang selama ini tersembunyi terungkap jelas bagi Alia. Ia adalah penopang, ia adalah sumber kekuatan, dan kini, ia akan menjadi hakim yang menjatuhkan vonis pada mereka yang mengkhianatinya. Pagi itu, Alia berdiri di depan cermin kecil di rumah peninggalan kakeknya. Rambutnya ia sisir rapi. Wajahnya ia poles tipis dengan bedak seadanya. Matanya yang semalaman nyaris tak tidur karena menyusun rencana, kini berkilat penuh tekad. Namun saat melihat pantulan dirinya, ia tersenyum. Senyum yang bukan lagi murni, melainkan senyum yang penuh kepalsuan, senyum yang akan ia gunakan sebagai senjata. Aku akan kembali ke rumah itu, gumamnya lirih. Tapi bukan sebagai istri penurut, melainkan sebagai dalang yang mengatur segalanya. Ia mengecup kening ayah dan ibunya sebelum berangkat. Doakan aku, Bu, Pak. Aku harus kembali. Percayalah, semua ini demi kita. Orang tuanya hanya bisa mengangguk, meski jelas raut wajah mereka masih penuh kekhawatiran. Rumah mewah itu berdiri angkuh seperti biasa, dengan pilar-pilar tinggi dan gerbang besi yang kokoh. Namun bagi Alia, rumah itu kini tak lebih dari panggung sandiwara. Ia melangkah masuk dengan wajah penuh senyum, seolah kejadian malam hujan deras itu tidak pernah ada. Raka yang sedang duduk di ruang tamu membaca koran langsung mendongak.
Ekspresinya sedikit terkejut melihat Alia pulang. "Kamu, balik juga akhirnya?" Suaranya datar. Namun ada sedikit nada lega yang ia coba sembunyikan. Alia tersenyum lembut. "Tentu saja aku kembali. Bagaimanapun juga ini rumahku juga, kan?" Raka menatapnya tajam, seolah mencari maksud tersembunyi. Tapi Alia menunduk sopan, meletakkan tasnya di meja. "Aku tidak ingin memperpanjang masalah. Yang sudah terjadi, biarlah berlalu. Aku hanya ingin rumah tangga kita tetap utuh." Ucapan itu terdengar tulus. Namun dalam hati Alia menahan tawa getir. "Kau pikir aku benar-benar kembali untuk melanjutkan pernikahan ini, Raka? Aku kembali untuk menghancurkanmu perlahan." Tak lama, Bu Ratna muncul dari kamar dengan pakaian daster sutra mahal. Tatapannya langsung menusuk ke arah Alia. "Oh, kau berani juga kembali? Kukira kau sudah sadar diri dan pergi bersama orang tuamu." Alia menunduk hormat. Senyum manis tersungging di wajahnya. "Maafkan saya, Bu. Saya tidak ingin memperburuk keadaan. Saya hanya ingin tetap menjadi menantu yang baik." Bu Ratna mengerling sinis, tapi senyum kemenangan terselip di bibirnya. Ia mengira Alia benar-benar menyerah. Padahal, Alia sedang menyiapkan jerat yang tak akan bisa mereka lepaskan. Hari-hari berikutnya, Alia menjalani perannya dengan sempurna. Ia kembali menjalankan rutinitas seperti biasa, menyiapkan sarapan, menemani Raka, bahkan tersenyum ramah pada mertuanya. Dari luar, ia tampak seperti istri penurut yang kembali patuh. Namun di balik semua itu, Alia sibuk mengatur langkah. Setiap malam, ketika semua tertidur, ia diam-diam menghubungi konsultan keuangan yang membantunya mengatur aset. Ia mulai memindahkan sebagian dana besar dari rekening bersama ke rekening pribadinya yang tersembunyi. Tidak ada yang curiga, karena memang sejak awal hampir semua dana berasal dari Alia. "Pastikan semua transaksi tercatat rapi. Jangan sampai ada celah hukum," katanya melalui telepon dengan suara rendah. "Tenang saja, Bu Alia," jawab konsultan. "Dalam waktu sebulan, semua aset likuid akan sepenuhnya aman di bawah kendali Anda. Suami Anda tidak akan bisa menyentuhnya." Alia menutup telepon dengan senyum puas. Setiap langkah kecil ini adalah jerat yang perlahan menjerat Raka dan ibunya, hingga mereka tak sadar bahwa tanah tempat mereka berpijak sedang terkikis. Di siang hari, Alia memainkan peran berbeda. Ia sering mendekati Raka, memberikan perhatian manis yang membuat suaminya lengah. "Sayang, kau pasti lelah mengurus usaha. Aku sudah menyiapkan makan siang kesukaanmu," katanya suatu hari, meletakkan mangkuk sup panas di meja. Raka memandang heran, tapi kemudian tersenyum tipis. "Kamu benar-benar sudah berubah, ya? Aku kira kamu akan terus membangkang." Alia menatapnya dengan mata berbinar, seolah penuh cinta. "Aku hanya ingin rumah tangga kita kembali harmonis." Di balik senyum itu, hatinya bergumam dingin. "Harmoniskah hidupmu nanti saat semua ini kuambil kembali?" Bu Ratna pun perlahan luluh. Melihat Alia kembali tunduk, ia merasa menang. Ia kembali sering memamerkan Alia di hadapan tetangga dan kerabat, seolah menantunya itu tak lebih dari boneka patuh. Namun, diam-diam Alia menanam benih kecurigaan. Ia mulai mengatur agar beberapa pembayaran kebutuhan rumah tangga terlambat. Tagihan listrik sempat menumpuk. Pengiriman bahan baku usaha Raka tertunda karena dana yang tiba-tiba tidak cair. Bahkan gaji karyawan telat masuk. Semua itu ia lakukan dengan sangat halus, sehingga tampak seperti kesalahan administrasi. Raka hanya menggerutu, tidak pernah mencurigai Alia. Malam itu, Alia duduk di balkon kamar, memandang langit malam. Angin sejuk menerpa wajahnya, tapi hatinya dipenuhi kepuasan. "Perlahan-lahan, aku akan hancurkan semua pijakan kalian. Aku akan buat kalian merasakan bagaimana rasanya tidak berdaya," bisiknya pada dirinya sendiri. Ia teringat pada wajah orang tuanya di rumah kecil itu. Ayahnya yang masih batuk-batuk, ibunya yang menahan tangis. Luka itu kembali menyayat, tapi juga menyalakan bara dendam yang lebih besar. "Untuk ayah dan ibu, aku akan pastikan mereka membayar." Beberapa minggu berlalu,
dan benih yang ditanam Alia mulai berbuah. Bisnis Raka mulai terguncang. Supplier mengeluh karena pembayaran sering terlambat. Pelanggan mulai berkurang karena pelayanan kacau. Raka stres, sering pulang larut dengan wajah kusut. Suatu malam, ia membanting map berisi laporan keuangan ke meja. Sial, entah kenapa semua ini berantakan. Padahal dulu lancar-lancar saja. Alia yang sedang duduk di sampingnya hanya menatap dengan wajah pura-pura khawatir. Mungkin kau terlalu lelah. Sayang, cobalah istirahat. Besok kita cari solusi bersama. Raka memandangnya, lalu menghela napas. Aku beruntung punya istri seperti kamu. Kalau tidak, aku sudah gila. Alia tersenyum lembut, menepuk tangannya. Namun dalam hati, ia menertawakan suaminya. Benar, Raka, kau beruntung, tapi hanya sementara. Karena sebentar lagi, aku sendiri yang akan membuatmu gila. Di sisi lain, Bu Ratna mulai gelisah. Kehidupannya yang biasanya penuh pesta dan belanja mulai terganggu. Beberapa kali kartu kreditnya ditolak karena saldo rekening berkurang drastis. Ia mengamuk pada Raka. Bagaimana bisa? Aku tidak bisa belanja. Uang kita kemana semua? Raka frustasi, tapi tak bisa menjawab. Aku juga tidak tahu, Bu. Usaha sedang kacau. Alia muncul dengan wajah penuh kepura-puraan. Tenanglah, Bu. Semua akan baik-baik saja. Saya akan bantu mengurus. Bu Ratna mendengus sinis, tapi tidak punya pilihan selain membiarkan Alia mengatur. Tanpa sadar, ia sendiri sedang menyerahkan kendali hidupnya pada menantu yang diam-diam menyimpan dendam membara. Malam itu, Alia kembali menuliskan rencananya di buku catatan kecil. Satu demi satu, semua sudah sesuai jalur. Bisnis Raka mulai runtuh, Bu Ratna mulai resah, dan dirinya semakin menguatkan pijakan di balik layar. Dengan senyum tipis, ia menutup buku itu. Peran istri penurut hanya sementara. Saat waktunya tiba, aku akan menunjukkan wajah asliku. Dan kalian tidak akan punya tempat untuk lari. Senyum pura-pura itu kini menjadi topeng sempurna. Sebuah topeng yang menutupi bara dendam, hingga akhirnya jerat yang ia pasang akan menutup rapat dan mencekik mereka yang dulu menginjak harga diri orang tuanya. Pagi itu, rumah megah keluarga Raka tidak lagi terasa megah. Udara yang biasanya penuh dengan aroma kopi mahal dan suara musik lembut, kini hanya diisi ketegangan. Alia berjalan ke dapur dengan langkah ringan, membawa nampan berisi sarapan. Senyumnya hangat, tapi matanya penuh perhitungan. Selamat pagi, sayang. Ucapnya lembut pada Raka yang duduk di meja makan dengan wajah kusut. Raka hanya mendengus, rambutnya berantakan, kemejanya belum tersetrika. Ia menatap laporan bisnis yang berserakan di meja. Pagi apanya? Bisnis makin kacau. Supplier menuntut pembayaran, pelanggan kabur, dan aku bahkan tidak tahu kenapa uang di rekening berkurang drastis. Alia duduk di sampingnya, meletakkan tangan di bahunya. Mungkin ini hanya ujian sementara. Aku yakin kamu bisa atasi semua, sayang. Raka menghela napas berat. Aku sudah mencoba, tapi semua terasa tidak masuk akal. Seolah-olah ada yang sengaja mengacaukannya. Alia menahan diri agar tidak tertawa. Ia hanya menatap suaminya dengan ekspresi khawatir pura-pura. Benar, Raka. Ada yang sengaja. Aku. Sementara itu, di ruang keluarga, Bu Ratna mengamuk. Telepon genggamnya dihempaskan ke sofa. Ini keterlaluan. Aku ditolak saat mau belanja di butik. Mereka bilang kartuku ditolak. Padahal aku butuh baju baru untuk acara arisan. Alia melangkah masuk dengan tenang, membawa teh hangat. Mungkin banknya yang bermasalah. Bu, saya bisa bantu cek nanti. Bank bermasalah. Bu Ratna melotot. Tidak mungkin. Ini pasti ulah orang dalam. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Alia menunduk, tersenyum sopan. Saya hanya ingin membantu, Bu. Kalau ibu merasa saya salah, biarlah. Yang penting keluarga ini tetap baik-baik saja.
Sikapnya yang tenang justru membuat Bu Ratna terdiam. Dalam hatinya, sang mertua mulai goyah. Ia tidak bisa membuktikan tuduhannya, sementara Alia terlihat begitu tulus dan sabar. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat bagi Raka. Ia bolak-balik ke kantor, mencoba memperbaiki hubungan dengan supplier dan klien, tapi semuanya sia-sia. Kepercayaan yang dulu ia bangun hancur dalam sekejap. Suatu malam, Raka pulang dengan langkah gontai. Jasnya kusut, wajahnya pucat. Alia yang sedang menyiapkan makan malam segera menyambut. "Kamu kenapa, sayang?" tanyanya lembut. Raka terdiam lama sebelum akhirnya berucap lirih. "Aku kehilangan kontrak besar. Perusahaan itu pindah ke kompetitor. Kalau begini terus, usahaku bisa bangkrut." Alia berpura-pura kaget. "Astaga, lalu apa rencanamu?" Aku tidak tahu," jawab Raka. Matanya kosong. "Mungkin harus menjual beberapa aset. Rumah ini, mobil, entah apa lagi." Dalam hati Alia, bara dendamnya semakin menyala. "Akhirnya kau merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, Raka. Sama seperti aku dan orang tuaku waktu kau hina." Kehidupan keluarga itu semakin berantakan. Bu Ratna yang biasanya selalu sibuk dengan pesta dan arisan, kini jarang keluar rumah. Ia malu pada teman-temannya karena tak lagi bisa pamer kekayaan. "Aku tidak tahan, Raka," teriak Bu Ratna suatu sore. "Aku tidak bisa hidup seperti ini. Kita bukan orang miskin. Lakukan sesuatu. Jual apa saja asal aku bisa kembali hidup normal." Raka hanya diam, kepalanya tertunduk. Ia tidak lagi punya jawaban. Alia yang duduk di dekat mereka menunduk, menyembunyikan senyum liciknya. Setiap teriakan Bu Ratna adalah musik indah bagi telinganya. Suatu malam, hujan turun deras. Petir sesekali menyambar, menggetarkan jendela besar rumah itu. Alia berdiri di balkon, memandang derasnya hujan yang mengingatkannya pada malam kelam ketika orang tuanya diusir. "Dulu, kalian membuat ayah dan ibu berdiri kedinginan di bawah hujan ini. Kini, giliran kalian yang merasakan dinginnya kehilangan," bisiknya. Tiba-tiba, suara pintu kamar terbuka. Raka masuk dengan wajah kusut. "Alia, aku butuh bantuanmu." Alia berbalik, menatapnya pura-pura bingung. "Bantuan apa?" "Aku tahu kamu punya tabungan pribadi. Tolong, pinjamkan aku sedikit saja. Kalau tidak, perusahaan benar-benar jatuh." Alia berpura-pura terdiam lama, seolah bimbang. Padahal, dalam hatinya ia sudah tahu jawaban apa yang akan ia berikan. "Raka, semua tabunganku sudah kupakai untuk membantu orang tuaku. Kau tahu, mereka sudah tua. Aku tidak bisa membiarkan mereka sengsara." Raka menatapnya dengan mata penuh putus asa. "Jadi, kau tidak bisa membantuku?" Alia mendekat, mengusap pipinya lembut. "Aku sudah membantumu selama ini, sayang. Tapi mungkin inilah saatnya kau belajar berdiri sendiri." Kalimat itu membuat Raka membeku. Kata-kata yang terdengar lembut di telinga, tapi sebenarnya pedang yang menusuk jantungnya. Hari-hari berlalu, retakan dalam keluarga itu semakin lebar. Raka mulai jarang bicara, lebih banyak termenung. Bu Ratna semakin sering menyalahkan Alia, tapi tak pernah bisa menemukan bukti. Sementara itu, Alia semakin dekat dengan orang tuanya. Diam-diam ia membawa mereka berobat dengan uang yang sudah ia amankan. Ayahnya mulai membaik, ibunya tampak lebih cerah. Melihat itu, Alia semakin yakin bahwa semua penderitaan yang ia tanamkan pada Raka dan Bu Ratna sepadan. Satu malam, pertengkaran besar terjadi. "Aku sudah muak," teriak Bu Ratna pada Raka. "Kau laki-laki macam apa? Tidak bisa menjaga kekayaan keluargamu sendiri?" Raka membalas dengan suara serak. "Aku sudah berusaha, Bu. Jangan terus salahkan aku. Kalau bukan karena kau menikah dengan perempuan miskin itu, hidup kita tidak akan begini." Ucapan itu membuat Alia yang sedang mendengar dari balik pintu menahan tawa. Ia tahu Bu Ratna semakin terpojok. Dan semakin lama,
Semakin jelas bahwa semua ini adalah hasil dari rencananya. Malam itu, ketika semua terlelap, Alia kembali menulis di buku catatan kecilnya. Bisnis Raka hampir runtuh. Bu Ratna kehilangan kebanggaannya. Mereka mulai saling menyalahkan. Ia menutup buku itu dengan senyum puas. Sebentar lagi, waktunya tiba. Mereka akan merasakan neraka yang mereka ciptakan sendiri. Dan aku akan berdiri di atas kehancuran mereka. Hujan masih turun di luar, sama derasnya seperti malam pengusiran dulu. Tapi kini, Alia tidak lagi menangis. Ia justru menikmati suara hujan, seolah itu adalah nyanyian kemenangan yang mengiringi langkahnya menuju balas dendam sempurna. Pagi itu, suasana rumah Raka seperti rumah duka. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi wangi kopi hangat atau suara musik lembut yang biasanya mengalun dari ruang tamu. Semua terasa muram. Raka duduk di meja makan dengan wajah pucat, rambut berantakan, dan tatapan kosong. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Alia, katanya lirih, memegang cangkir kopi yang sudah dingin. Hari ini, bank resmi menyita salah satu gudangku karena aku gagal bayar cicilan. Semua karyawan sudah mulai resah. Mereka bilang akan mogok kalau gaji bulan ini tidak cair. Alia menatapnya dengan penuh perhatian palsu. Ia meletakkan tangannya di atas tangan Raka. Sayang, kau harus kuat. Aku yakin semua bisa diatasi. Tapi mungkin, sudah saatnya kau menerima kenyataan bahwa hidup tidak bisa selalu di atas. Raka hanya menunduk. Kata-kata Alia bagai cambuk yang menyakitkan. Namun ia tidak bisa membantah. Memang benar, ia sedang jatuh, dan jatuhnya semakin dalam. Di sisi lain, Bu Ratna tidak bisa lagi menahan amarah. Ia merasa hidupnya benar-benar berubah drastis. Dulu, setiap hari ia sibuk arisan, pesta, dan belanja. Kini, ia bahkan malu keluar rumah karena sudah menjadi bahan gunjingan tetangga. Bu Ratna sekarang jatuh miskin, ya? Begitu bisik-bisik yang sering terdengar di lingkungan kompleks. Aneh, dulu sok pamer, sekarang malah tidak kelihatan batang hidungnya. Ucapan-ucapan itu membuat Bu Ratna hancur. Harga dirinya sebagai wanita sosialita terinjak-injak. Suatu sore, ia melempar kartu kredit ke arah Raka dengan penuh amarah. Lihat ini. Ditolak lagi. Aku dipermalukan di depan kasir butik. Raka, aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku ingin semua kembali seperti dulu. Raka hanya bisa menahan kepalanya yang pening. Bu, aku sudah berusaha. Aku bahkan sudah menjual beberapa aset. Apa kau pikir aku tidak tersiksa? Kalau kau tidak mampu, lepaskan semua ini. Kau tidak layak menjadi kepala keluarga. Teriak Bu Ratna. Di balik pintu, Alia mendengarkan semua itu dengan tatapan dingin. Inilah yang kalian tanam, Bu Ratna. Kalian menginjak keluargaku tanpa belas kasihan. Kini rasakan sendiri bagaimana rasanya diinjak dunia. Malam itu, berita buruk kembali datang. Salah satu investor utama perusahaan Raka resmi menarik modalnya. Berita itu menyebar cepat, bahkan masuk ke media bisnis lokal. Perusahaan milik pengusaha muda Raka Pratama terancam bangkrut. Begitu bunyi headline artikel online. Komentar-komentar pedas bermunculan di bawah berita. Dulu sombong sekali, sekarang baru merasakan jatuh. Pantas saja, orang kaya baru memang tidak tahan lama. Kasihan istrinya, punya suami gagal. Raka membaca semua komentar itu dengan wajah pucat. Tangannya gemetar memegang ponsel. Ia hampir melempar benda itu ke dinding, tapi Alia cepat-cepat meraih lengannya. Tenanglah, sayang. Jangan pedulikan komentar orang. Yang penting, kita hadapi semuanya bersama, ucap Alia dengan suara lembut. Raka menatap istrinya, dan untuk sesaat merasa ada harapan. Ia tidak tahu bahwa perempuan yang ia anggap satu-satunya penopang, justru adalah orang yang membuat semua ini terjadi. Sementara itu, Bu Ratna semakin terpuruk. Undangan arisan dan pesta sudah tidak lagi datang. Grup WhatsApp sosialitanya bahkan mengeluarkannya diam-diam. Semua sahabat yang dulu selalu mengelilinginya kini menghilang. Dasar teman palsu.
teriaknya suatu malam sambil membanting ponsel ke lantai. Mereka hanya mau bersamaku saat aku punya uang. Sekarang aku ditinggalkan. Alia yang melihatnya hanya tersenyum samar. Mungkin memang begitulah sifat dunia, Bu. Saat kita punya segalanya, semua mendekat. Saat kita jatuh, hanya yang benar-benar tulus yang bertahan. Kalimat itu membuat Bu Ratna tercekat. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa membalas kata-kata menantunya. Di kantor Raka, suasana semakin kacau. Karyawan mulai berdemo kecil-kecilan. Mereka menuntut kepastian gaji. Beberapa bahkan sudah resign, mencari pekerjaan di perusahaan lain. Pak, kalau begini terus, perusahaan akan tutup, kata salah satu manajernya dengan wajah tegang. Raka memukul meja dengan frustasi. Aku tahu, tapi aku tidak bisa apa-apa. Aku sudah kehilangan investor, supplier tidak percaya lagi, dan bank menekan dari segala arah. Ia pulang ke rumah dengan langkah lemas. Alia menyambutnya dengan senyum manis, seolah tidak ada yang salah. Kau lelah, sayang? Aku sudah siapkan makan malam. Namun Raka tidak menjawab. Ia hanya masuk ke kamar dan mengurung diri. Alia berdiri di depan pintu, menatapnya dengan tatapan dingin. Ini baru permulaan. Raka, aku ingin kau benar-benar hancur, bukan hanya di bisnis, tapi juga di dalam dirimu. Hari-hari selanjutnya, kehancuran itu semakin nyata. Raka terpaksa menjual mobil mewahnya untuk membayar sisa gaji karyawan. Rumah besar yang dulu megah mulai terasa kosong. Perabotan mahal satu persatu dijual diam-diam. Bu Ratna semakin tidak tahan. Aku tidak bisa hidup miskin. Lebih baik aku mati, teriaknya suatu malam. Alia menatapnya dengan tatapan iba pura-pura. Jangan bicara begitu, Bu. Masih ada banyak hal yang bisa Ibu syukuri. Syukuri apa? Semua hilang. Kekayaan, teman-teman, harga diriku. Semua hilang. Bu Ratna menangis histeris. Tubuhnya bergetar. Alia menunduk, pura-pura mengusap bahu mertuanya. Namun dalam hatinya ia merasa puas. Inilah saatnya kau merasakan kehinaan yang sama, Bu Ratna. Sama seperti saat kau hina orang tuaku di bawah hujan deras itu. Suatu sore, Raka dipanggil ke bank. Ia pulang dengan wajah lebih pucat dari biasanya. Alia, suaranya serak. Rumah ini, sebentar lagi akan disita. Aku tidak bisa membayar cicilan. Alia berpura-pura kaget, menutup mulutnya dengan tangan. Apa? Rumah ini? Raka mengangguk pelan. Hampir menangis. Aku gagal. Alia, aku bukan suami yang baik. Aku tidak bisa menjaga rumah tangga kita. Alia mendekat, memeluknya erat. Tidak apa-apa, sayang. Mungkin kita harus belajar hidup lebih sederhana. Pelukan itu membuat Raka menangis di bahu Alia. Ia benar-benar percaya istrinya masih setia di sisinya. Ia tidak tahu bahwa semua yang ia tangisi adalah hasil dari jebakan yang pelan-pelan ditanam istrinya sendiri. Malam itu, setelah semua tertidur, Alia duduk di balkon dengan buku catatannya. Ia menulis dengan tangan mantap. Bisnis Raka hampir runtuh. Reputasi Bu Ratna hancur. Rumah akan segera hilang. Harga diri mereka tercabik. Ia menutup buku itu dengan senyum puas. Semua sudah sesuai rencana. Tinggal menunggu waktu. Dan saat-saatnya tiba, aku akan berdiri tegak di atas puing-puing hidup mereka. Hujan kembali turun deras, seolah menjadi saksi setiap langkah balas dendam Alia. Namun kali ini, bukan dia yang kedinginan di bawah hujan. Raka dan Bu Ratna lah yang sedang basah kuyup, kehilangan pijakan, dan perlahan tenggelam dalam kehancuran yang tidak bisa mereka hentikan. Hari itu langit mendung. Angin bertiup kencang, seakan mengabarkan badai besar yang akan segera datang. Di rumah besar keluarga Raka, suasana tidak kalah kelamnya. Di meja ruang tamu, tergeletak surat resmi dari bank, pemberitahuan penyitaan aset. Raka duduk terpaku menatap surat itu. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tangan yang dulu mantap menandatangani kontrak miliaran rupiah,
Kini gemetar memegang selembar kertas yang menentukan nasib keluarganya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi, bisiknya lirih. Di sampingnya, Bu Ratna menangis histeris. Raka, kau anak tidak berguna. Rumah ini satu-satunya kebanggaan ibu. Kalau ini diambil, di mana kita akan tinggal? Bagaimana dengan martabat kita? Raka menunduk, tidak berdaya. Air matanya menetes. Namun tidak ada jawaban yang bisa ia berikan. Alia yang sejak tadi duduk di sudut ruangan, pura-pura terkejut membaca surat itu. Ia mendekat dengan wajah penuh simpati. Sayang, Bu, kita harus ikhlas. Mungkin ini sudah jalannya. Diam kau, bentak Bu Ratna. Matanya melotot penuh amarah. Ini semua pasti gara-gara kamu. Sejak kau masuk ke keluarga ini, hidup kita hancur. Alia menunduk, menahan senyum sinis di balik wajah sabarnya. Kalau memang saya yang salah, biarlah saya yang disalahkan, Bu. Yang penting kita tetap bersama. Raka menatap Alia dengan mata berkaca-kaca. Jangan salahkan Alia, Bu. Semua ini salahku. Aku gagal. Hari-hari setelah itu berjalan seperti mimpi buruk. Satu persatu barang berharga di rumah itu dijual untuk menutup sisa hutang. Lukisan mahal, perabotan antik, bahkan mobil mewah Raka. Rumah yang dulunya penuh kemewahan kini kosong, dingin, dan suram. Tetangga-tetangga yang dulu sering memuji dan iri pada gaya hidup mereka, kini menonton kehancuran itu dengan tatapan penuh gosip. Itu rumahnya Raka, kan? Katanya mau disita bank. Pantas saja Bu Ratna sekarang jarang terlihat. Malu kali. Padahal dulu sombong sekali, sekarang jatuh miskin. Bisik-bisik itu sampai ke telinga Bu Ratna. Ia semakin terpuruk, nyaris tidak keluar kamar. Hari penyitaan pun tiba. Truk datang, petugas bank dan beberapa orang berseragam masuk ke rumah dengan sikap formal. Mohon maaf, Pak Raka, Bu Ratna. Sesuai keputusan, rumah ini akan kami sita. Silakan berkemas dan tinggalkan dalam waktu 24 jam. Raka mencoba bernegosiasi. Suaranya putus asa. Tolong, beri saya waktu. Hanya sebulan saja. Saya akan berusaha. Namun petugas hanya menggeleng. Maaf, keputusan final. Tidak bisa diganggu-gugat. Bu Ratna langsung berteriak. Tidak, ini rumahku. Aku tidak mau pergi. Ia meronta, memaki para petugas, bahkan sempat mencoba mendorong mereka. Namun semua sia-sia. Alia berdiri di dekat pintu, menyaksikan adegan itu dengan wajah pura-pura sedih. Padahal, dalam hatinya ia bersorak. Inilah yang kalian lakukan pada orang tuaku malam itu. Kini rasakan sendiri bagaimana rasanya diusir tanpa belas kasihan. Malam terakhir di rumah itu penuh tangis. Bu Ratna meratap, duduk di lantai sambil memeluk vas bunga yang sudah retak. Ini semua kenangan suamiku. Kau biarkan semua dirampas begitu saja, Raka. Raka hanya bisa terdiam, kepalanya tertunduk. Ia merasa seluruh dunia runtuh menimpanya. Alia mendekat, memeluk suaminya dari belakang. Sayang, jangan menyerah. Kita masih punya aku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Raka menoleh, matanya merah. Kenapa kamu masih bertahan di sisiku, Alia? Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Alia menatapnya dalam, tersenyum lembut. Karena aku mencintaimu. Bukan karena harta. Kata-kata itu membuat Raka terisak. Ia tidak tahu bahwa di balik kalimat penuh cinta itu, Alia menyembunyikan pedang dendam yang semakin tajam. Keesokan paginya, saat matahari baru terbit, mereka resmi keluar dari rumah mewah itu. Hujan rintik-rintik turun, membasahi tanah dan jalanan. Sebuah ironi yang pahit, karena dulu, di bawah hujan deras, orang tua Alia yang diusir. Kini, Raka dan Bu Ratna merasakan hal yang sama. Tetangga-tetangga berdiri di depan pagar, menonton dengan tatapan sinis. Ada yang berbisik, ada yang terang-terangan tertawa kecil. Kasihan sekali, dikeluarkan dari rumahnya sendiri. Dulu suka menghina orang miskin, sekarang rasakan.
Bu Ratna menutup wajahnya dengan selendang. Malu setengah mati. Air matanya bercucuran, bukan hanya karena kehilangan rumah, tapi juga karena harga dirinya benar-benar hancur. Raka membawa satu koper kecil. Langkahnya gontai. Alia berjalan di belakang mereka, membawa tas sederhana. Namun tatapan matanya penuh kemenangan. Akhirnya, kalian tahu rasanya menjadi orang yang tidak punya tempat. Mereka pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah itu jauh dari kata mewah. Dindingnya retak, atapnya bocor, dan lantainya berkeramik kusam. Bu Ratna langsung menjerit begitu masuk. Astaga! Ini tempat tinggal atau kandang ayam? Aku tidak mau tinggal di sini. Raka hanya terdiam, tidak punya pilihan lain. Bu, ini satu-satunya yang bisa aku sewa dengan sisa uang kita. Tidak, aku tidak sanggup. Aku sakit kepala. Bu Ratna terjatuh di kursi reot, menangis seperti anak kecil. Alia mendekatinya, meletakkan tangan di bahunya. Sabar ya, Bu. Hidup memang penuh ujian. Kalimat itu terdengar lembut, tapi bagi Bu Ratna, itu adalah penghinaan terselubung. Ia menatap Alia dengan mata penuh kebencian, namun tidak bisa berkata apa-apa. Hari-hari di kontrakan kecil itu terasa seperti neraka bagi Bu Ratna. Ia yang terbiasa tidur di kasur empuk kini harus tidur di ranjang keras. Ia yang biasa makan hidangan mahal kini hanya mendapat nasi dengan lauk sederhana. Suatu malam, ia berteriak histeris. Aku tidak bisa hidup miskin. Aku lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Raka berusaha menenangkan ibunya, tapi suaranya sendiri serak karena kelelahan. Bu, tolong jangan bicara begitu. Kita masih bisa bangkit. Bangkit dari mana? Kau bahkan tidak bisa bayar listrik bulan depan. Alia duduk di sudut ruangan, berpura-pura menenangkan. Tapi dalam hatinya ia tertawa. Inilah akibat keserakahan kalian. Kalian numpang hidup dariku, lalu mengusir orang tuaku dengan hinaan. Sekarang, lihatlah, hidup kalian lebih hina dari orang tuaku dulu. Di kontrakan itu, Raka mulai kehilangan semangat hidup. Ia tidak lagi pergi ke kantor, tidak lagi berusaha mencari solusi. Hari-harinya hanya dihabiskan dengan termenung di depan jendela, menatap kosong. Alia sering mendekat, memeluknya dengan lembut. Sayang, jangan menyerah. Aku di sini untukmu. Raka terisak. Kenapa kamu masih setia padaku? Alia, aku tidak pantas. Aku sudah gagal jadi suami. Alia mengusap air matanya, tersenyum lembut. Karena aku mencintaimu, apapun keadaannya. Namun dalam hatinya, ia bergumam, aku mencintaimu? Aku mencintai penderitaanmu. Karena semakin kau hancur, semakin puas hatiku. Malam itu, saat hujan deras mengguyur kontrakan kecil mereka, Alia berdiri di depan jendela, memandangi jalanan basah. Ingatannya kembali ke malam ketika orang tuanya diusir. Air matanya hampir menetes, tapi segera ia hapus. Dulu mereka membuat ayah dan ibu kedinginan di bawah hujan ini, bisiknya. Sekarang, gilirannya kalian. Dan ini baru permulaan. Ia menutup tirai, lalu menatap Raka dan Bu Ratna yang tertidur lelap dengan wajah penuh kelelahan. Senyum tipis terukir di bibirnya. Sebuah senyum penuh kemenangan dan rencana. Karena bagi Alia, penderitaan mereka belumlah cukup. Ia masih menyimpan langkah-langkah berikutnya untuk memastikan mereka benar-benar hancur, bukan hanya secara harta, tapi juga jiwa. Hari-hari di kontrakan kecil itu berjalan semakin berat. Uang tabungan yang tersisa semakin menipis, sementara kebutuhan terus mendesak. Tagihan listrik menumpuk, tunggakan air semakin besar. Hingga suatu malam, listrik padam karena tak mampu dibayar. Raka, apa ini? Teriak Bu Ratna dalam kegelapan. Wajahnya diterangi cahaya lilin kecil yang Alia nyalakan. Bagaimana bisa kita hidup seperti pengemis? Dulu semua serba mudah. Sekarang aku bahkan tidak bisa menonton televisi. Raka menunduk. Tak berdaya. Maafkan aku, Bu. Aku sudah berusaha. Berusaha.
Bu Ratna mendengus. Suaranya bergetar karena amarah. Kau hanya duduk termenung setiap hari. Apa itu yang kau sebut berusaha? Alia duduk di sudut ruangan, menatap keduanya dengan wajah tenang. Bu, jangan terlalu keras pada Raka. Dia sudah tertekan. Biarlah kita jalani pelan-pelan. Diam kau. Bu Ratna membentak. Ini semua pasti karena kau pembawa sial. Sejak kau masuk, keluarga kita hancur. Seharusnya Raka tidak pernah menikahimu. Alia menunduk, berpura-pura terluka. Padahal di dalam hatinya, ia justru puas. Teruslah salahkan aku, Bu Ratna. Semakin kau menyalahkanku, semakin cepat kebencianmu membunuhmu sendiri. Hari berikutnya, masalah perut mulai terasa. Dulu meja makan mereka selalu penuh dengan daging, buah impor, dan kue mahal. Kini, seringkali hanya ada nasi dengan garam atau tempe basi. Suatu sore, Alia menanak nasi terakhir di karung kecil mereka. Tak ada lauk, hanya sisa sayur layu dari pasar. Ia meletakkannya di meja dengan hati-hati. Silakan makan, ucap Alia lembut. Bu Ratna langsung menatap piring itu dengan jijik. Apa ini? Sayur busuk. Aku tidak bisa makan ini. Bu, kita harus bersyukur masih ada makanan, kata Raka dengan suara lemah. Ia mengambil sedikit nasi dan sayur, lalu memakannya meski wajahnya jelas menahan rasa. Namun Bu Ratna membanting sendoknya. Aku tidak mau. Aku butuh makanan layak. Bukan sisa-sisa sampah begini. Alia menatapnya, pura-pura sedih. Kalau begitu, biarlah saya saja yang makan, Bu. Saya tidak apa-apa. Namun begitu ia memasukkan nasi basi itu ke mulut, ia tersenyum samar. Dulu orang tuaku bahkan tidak diberi sesuap nasi pun ketika kalian mengusir mereka. Sekarang, giliranmu menolak makanan karena merasa hina. Bagiku, ini pujian untuk ayah dan ibu. Tak lama kemudian, Bu Ratna jatuh sakit. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan batuk tak berhenti. Dokter yang datang memeriksa mengatakan bahwa ia terkena infeksi paru-paru karena lingkungan lembab dan kondisi rumah kontrakan yang bocor. Bu perlu istirahat dan obat rutin, kata dokter itu sebelum pergi. Raka terdiam, wajahnya penuh kecemasan. Tapi, uang kita tinggal sedikit. Alia, bagaimana aku bisa beli obat? Alia menatapnya dengan wajah lembut. Tenang, sayang. Kita bisa pakai sisa uang ini dulu. Ia menyerahkan dompet kecil yang memang ia persiapkan. Raka memeluknya dengan rasa syukur. Tidak tahu bahwa Alia diam-diam sudah menahan banyak uang dari hasil penjualan barang-barang dulu. Semakin kalian miskin, semakin aku bisa mengendalikan kalian. Sekarang aku jadi penentu hidup dan matimu, Bu Ratna. Malam itu, saat hujan deras kembali turun, atap rumah kontrakan bocor parah. Air menetes deras ke lantai, membasahi kasur tipis tempat mereka tidur. Bu Ratna menggigil, tubuhnya demam. Ia menangis pelan. Aku tidak sanggup lagi, Raka. Aku ingin mati saja. Raka panik, memeluk ibunya. Jangan bicara begitu, Bu. Aku janji akan cari pekerjaan lagi besok. Alia duduk di dekat mereka, pura-pura menenangkan. Bu, tolong kuat. Kita butuh ibu. Namun begitu Bu Ratna terlelap karena lelah, Alia berdiri di jendela, menatap derasnya hujan. Beginilah nasib orang yang dulu berdiri di balik pintu, mengusir ayah dan ibuku di tengah badai. Sekarang, kau sendiri kedinginan di bawah atap bocor. Kau harus merasakan penderitaan itu, bahkan lebih dalam. Hari-hari berikutnya semakin berat. Raka berusaha mencari pekerjaan, namun nama baiknya sudah hancur. Banyak perusahaan menolak begitu mendengar namanya. Maaf, reputasi Anda sudah buruk. Kami tidak bisa menerima risiko. Begitu jawaban yang selalu ia dengar. Ia pulang ke kontrakan dengan wajah kusut, tubuh lelah, dan hati hancur. Alia menyambutnya dengan senyum lembut. Tidak apa-apa, sayang. Mungkin besok ada jalan. Namun di balik lembutan itu, Alia menikmati setiap penolakan yang Raka terima.
Dulu kau sombong dengan jabatanmu. Kini lihatlah. Kau bahkan tidak dianggap layak untuk bekerja sebagai pegawai biasa. Puncaknya terjadi ketika Bu Ratna pingsan di ruang tamu karena kelaparan. Mereka tidak punya uang lagi untuk membeli beras. Raka panik, berlari keluar rumah untuk mencari bantuan tetangga. Namun tetangga-tetangga menolak. Maaf, Pak Raka. Saya juga sedang susah. Aduh, jangan minta tolong ke saya. Dulu waktu kaya, Bapak tidak pernah menolong kami. Raka pulang dengan tangan kosong, menangis di samping tubuh ibunya yang terbaring lemah. Alia menatap pemandangan itu dengan hati yang bergejolak. Ada bagian dirinya yang ingin puas karena dendamnya berjalan sesuai rencana. Namun ada pula sisi kecil yang tersentuh. Apakah aku terlalu jauh? Tapi tidak. Ini belum seberapa dibanding penderitaan ayah dan ibu dulu. Malam itu, Raka duduk di samping ibunya yang setengah sadar. Ia berbisik lirih. Bu, maafkan aku. Aku gagal menjaga keluarga kita. Aku gagal menjaga harga diri kita. Bu Ratna membuka matanya sedikit, menatap putranya dengan lemah. Raka, jangan salahkan dirimu. Semua ini mungkin balasan dari Tuhan. Ibu, terlalu sombong dulu. Raka terkejut mendengar itu. Untuk pertama kalinya, Bu Ratna mengakui kesalahannya. Air mata jatuh dari matanya. Alia yang mendengarnya dari kejauhan menatap mereka dalam diam. Kata-kata Bu Ratna membuat hatinya bergetar aneh. Apakah ini penyesalan sejati? Apakah dendamku masih perlu dilanjutkan jika mereka sudah menyesali perbuatannya? Namun sekejap kemudian, ia menggeleng pelan. Tidak, penyesalan tidak bisa menghapus dosa. Mereka harus merasakan lebih banyak. Baru setelah itu aku akan tenang. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna semakin kritis. Raka nyaris kehilangan akal. Sementara Alia diam-diam menyimpan rencana berikutnya. Ia ingin memastikan kejatuhan ini benar-benar sempurna. Tidak hanya kehilangan harta dan kesehatan, tapi juga kehormatan di mata masyarakat. Karena bagi Alia, balas dendam belumlah selesai. Pagi itu, Raka keluar dari kontrakan dengan pakaian lusuh, wajah penuh kantung mata, dan tubuh lemah. Ia berjalan ke pasar, mencoba menawarkan tenaga sebagai kuli angkut. Dulu, ia dikenal sebagai pengusaha sukses dengan mobil mewah dan jas mahal. Kini, ia hanya seorang pria biasa yang mengemis pekerjaan. Namun tak ada satupun yang mau menerima. Raka, kau serius mau kerja di sini? Hahaha. Pengusaha besar jadi kuli? Tawa seorang pedagang buah yang dulu pernah ia abaikan. Maaf, Pak. Saya butuh uang untuk beli obat ibu, kata Raka dengan suara parau. Namun pedagang itu malah mencibir. Dulu waktu kaya, kau jalan saja tak mau menyapa. Sekarang baru merasakan jadi manusia kecil. Orang-orang di sekitar ikut tertawa. Beberapa bahkan sengaja menunjuk-nunjuk Raka, merekam dengan ponsel, lalu mengunggahnya ke media sosial. Dalam hitungan jam, video itu viral. Judulnya, mantan pengusaha arogan kini jadi kuli pasar. Saat pulang, Raka menunduk sepanjang jalan, wajahnya merah karena malu. Di sepanjang gang, anak-anak kecil berteriak mengejek. Itu si miskin. Dulu naik mobil, sekarang jalan kaki. Raka menggenggam erat tangannya, menahan amarah sekaligus air mata. Di rumah kontrakan, Bu Ratna melihat berita itu dari ponsel tetangga yang iseng menunjukkan. Wajahnya memucat, tangannya gemetar. Raka, ini tidak benar, kan? Katakan padaku ini tidak benar. Suaranya parau, hampir tercekik tangis. Raka hanya diam, lalu menunduk. Maafkan aku, Bu. Aku hanya ingin cari uang untuk beli obatmu. Bu Ratna menangis keras. Tidak, aku tidak mau hidup seperti ini. Aku tidak bisa menanggung malu. Semua orang akan menertawakan kita. Alia datang membawa segelas air hangat, menaruhnya di dekat Bu Ratna. Bu, minum dulu. Jangan terlalu banyak pikiran. Diam kau. Bu Ratna kembali melampiaskan amarahnya. Semua ini pasti karena kau.
Kalau saja kau tidak ada di hidup Raka, semua tidak akan begini. Alia menunduk, berpura-pura tersakiti. Namun di balik wajahnya, ia tersenyum samar. Semakin kau membenciku, semakin aku puas. Karena dulu kau memperlakukan orang tuaku lebih kejam dari ini. Hari-hari berikutnya semakin menghancurkan harga diri Raka. Orang-orang yang dulu menjadi bawahannya kini terang-terangan merendahkannya. Bos Raka, mana jas Armani MU? Mana mobil sport MU? Hahaha. Seru seorang mantan karyawan saat berpapasan di jalan. Kalau butuh uang, bisa ku beri Rp1.000. Cukup untuk beli gorengan. Raka hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Setiap kali ia pulang ke kontrakan, Alia selalu menyambutnya dengan kelembutan. Sudah, sayang, jangan hiraukan orang-orang. Yang penting kita masih bersama. Raka seringkali menangis di bahunya, merasa Alia adalah satu-satunya penopang hidupnya. Ia tidak tahu bahwa wanita yang ia peluk itulah orang yang membuat semua ini terjadi. Suatu sore, hujan deras kembali mengguyur. Atap kontrakan bocor semakin parah. Air menetes mengenai tubuh Bu Ratna yang sedang terbaring lemah. Ia menggigil. Tubuhnya semakin kurus. Wajahnya pucat. Aku tidak sanggup lagi, bisiknya lirih. Raka panik. Mencoba menutup bocor dengan ember-ember plastik. Ia jatuh bangun. Wajahnya basah oleh hujan yang masuk. Bertahanlah, Bu. Aku janji. Semua akan membaik. Namun Bu Ratna hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Raka, apa gunanya semua ini? Dulu ibu menghinakan orang lain, mengusir orang tuamu, Alia, di bawah hujan. Sekarang, ibu merasakannya sendiri. Raka terkejut mendengar itu. Bu. Alia, yang diam-diam mendengar dari sudut ruangan, terdiam kaku. Kata-kata Bu Ratna menusuk jantungnya. Untuk pertama kalinya, mertuanya mengaku bersalah. Namun, dendam yang menumpuk di hati Alia belum terhapus begitu saja. Pengakuan saja tidak cukup. Luka orang tuaku terlalu dalam. Keesokan harinya, mereka benar-benar tidak punya makanan. Perut mereka perih menahan lapar. Raka mencoba mencari pinjaman ke tetangga, tapi semua menolak. Maaf, Pak Raka, saya juga susah. Ah, jangan pura-pura miskin. Dulu kau tidak pernah peduli orang lain. Sekarang giliranmu. Raka pulang dengan tangan kosong. Saat membuka pintu kontrakan, ia melihat ibunya terbaring lemas, nyaris pingsan karena lapar. Bu, bertahanlah. Raka berteriak panik. Alia mendekat dengan ekspresi tenang. Sayang. Mungkin sudah saatnya kau sadar. Kita tidak bisa lagi hidup dengan bergantung pada orang lain. Kita harus benar-benar mulai dari bawah. Raka menangis, menggenggam tangan ibunya. Tapi aku tidak sanggup melihat ibu menderita seperti ini. Alia menatap pemandangan itu dengan hati bergejolak. Ada sedikit rasa iba, tapi dendamnya masih terlalu kuat. Ia ingin Bu Ratna merasakan kehinaan lebih dalam sebelum akhir. Penderitaan mereka semakin menjadi-jadi ketika seorang tetangga sengaja menyebarkan kabar ke pasar. Raka dan ibunya sekarang hidup miskin, bahkan tidak punya makanan. Akibatnya, orang-orang datang bukan untuk menolong, melainkan untuk menonton. Benarkah ini kontrakan Raka yang dulu kaya? Kasihan, ya. Dulu angkuh sekali, sekarang jatuh miskin. Hahaha, dunia berputar, bro. Beberapa bahkan melemparkan uang receh ke depan pintu kontrakan sambil tertawa. Nih, buat makanmu, bos. Raka marah, ingin membalas. Tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia hanya bisa menangis di depan semua orang. Bu Ratna melihat itu dengan wajah penuh kehinaan. Air matanya mengalir deras. Cukup. Aku tidak tahan lagi. Aku tidak mau dipermalukan begini. Ia mencoba bangun. Namun tubuhnya jatuh kembali. Nafasnya terengah. Wajahnya pucat pasi. Malam itu, suasana kontrakan dipenuhi isak tangis. Raka duduk di lantai. Kepalanya tertunduk. Tubuhnya gemetar. Bu Ratna terbaring di kasur tipis. Suaranya lemah.
Hampir tak terdengar. Alia, panggilnya lirih. Alia mendekat, menunduk di sampingnya. Ya, Bu. Maafkan aku. Suara Bu Ratna pecah. Aku dulu terlalu sombong. Aku hina orang tuamu. Aku usir mereka tanpa belas kasihan. Dan sekarang, aku dibalas dengan cara yang sama. Aku menyesal, sangat menyesal. Alia terdiam, dadanya sesak. Ia tidak pernah membayangkan mertuanya akan berkata begitu. Air matanya hampir jatuh, tapi ia segera menahannya. Bu, istirahatlah. Jangan banyak bicara. Bu Ratna tersenyum samar, lalu menutup matanya. Kalau ini balasan Tuhan, aku terima. Raka menjerit histeris, mengguncang tubuh ibunya. Bu, jangan tinggalkan aku. Bu. Alia berdiri di sudut ruangan, wajahnya kelam. Apakah dendamku sudah cukup? Atau aku harus melihat mereka jatuh lebih dalam lagi? Hujan kembali turun deras malam itu, seolah mengulang kembali tragedi lama. Namun kali ini, bukan orang tua Alia yang berdiri di bawah hujan, melainkan Raka dan Bu Ratna yang sedang diguyur penderitaan tiada henti. Malam itu, hujan belum berhenti mengguyur. Petir menyambar langit, seolah menjadi saksi akhir dari perjalanan penuh luka yang telah Alia lalui. Di dalam kontrakan sempit itu, tangisan Raka terdengar memilukan. Ia masih mengguncang tubuh ibunya yang tak lagi bergerak, berusaha menyangkal kenyataan. Bu, bangunlah. Jangan tinggalkan aku. Aku janji akan berubah. Bu. Air mata Raka jatuh deras, bercampur dengan keringat dan air hujan yang menetes dari atap bocor. Alia berdiri di sudut ruangan, menatap pemandangan itu dengan hati yang bergolak. Inilah yang selama ini ia tunggu. Penderitaan Raka dan Bu Ratna sudah mencapai puncaknya. Mereka kehilangan segalanya. Harta, nama baik, kesehatan, bahkan sekarang nyawa. Namun entah mengapa, di balik rasa puas, ada rongga kosong yang menyakitkan. Pagi berikutnya, kabar kematian Bu Ratna cepat menyebar ke lingkungan sekitar. Namun tak ada yang datang melayat dengan tulus. Beberapa tetangga hanya datang untuk sekadar ingin tahu. Kasihan, ya, dulu begitu sombong, sekarang mati dalam kesengsaraan. Balasan setimpal, sih, Tuhan memang adil. Raka mendengar bisikan itu, wajahnya semakin hancur. Ia duduk di depan peti sederhana yang mereka sewa dengan uang sisa, memeluk lututnya, tatapan kosong. Alia duduk di sampingnya, pura-pura menjadi satu-satunya penopang. Ia menepuk bahu suaminya. Sabar, sayang. Semua sudah kehendak Tuhan. Namun dalam hatinya, Alia berkata lain. Kini kau sendirian, Raka. Kau tidak punya siapa-siapa lagi kecuali aku. Bukankah ini balasan yang sempurna? Beberapa hari setelah pemakaman, Raka semakin terpuruk. Ia tidak lagi keluar rumah. Tubuhnya kurus, wajahnya kusut, dan matanya selalu merah. Suatu malam, ia berkata lirih pada Alia. Aku sudah kehilangan segalanya, Alia. Perusahaan, harta, ibu, semuanya hilang. Aku hanya punya kau. Tapi aku tidak pantas mendapatkanmu. Aku hanya beban. Alia menatapnya dalam diam. Kata-kata itu membuat hatinya perih. Ia ingin membenci Raka seutuhnya, tapi melihat pria itu runtuh dan rapuh, ada bagian kecil dari dirinya yang iba. Namun, bayangan wajah ayah dan ibunya saat diusir dulu kembali hadir di benaknya. Wajah mereka basah kuyup di bawah hujan, tubuh menggigil, dan tatapan penuh luka. Luka itu terlalu dalam untuk dilupakan. Hari-hari berjalan semakin suram. Raka benar-benar menjadi bahan hinaan terbuka. Setiap kali ia keluar rumah untuk membeli makanan murah, orang-orang di pasar sengaja mengejek. Lihat, mantan bos besar. Mau beli beras kiloan sekarang. Hati-hati, jangan sampai utang ya, hahaha. Beberapa anak muda iseng melempar kulit pisang ke arah Raka. Ia tidak melawan, hanya menunduk dan pergi dengan langkah gontai. Alia mengikuti dari jauh, menyaksikan semua itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa puas,
Tapi juga ada rasa iba. Apakah dendamku benar-benar membuatku bahagia? Pikirnya. Suatu malam, Alia tidak bisa tidur. Ia duduk di balkon kontrakan yang lembab, menatap hujan yang turun deras. Ingatannya melayang pada malam kelam itu, saat orang tuanya diusir paksa oleh Raka dan Bu Ratna. Alia, keluarga miskin tidak pantas tinggal di rumah ini. Keluar sekarang juga. Kalian hanya menumpang hidup. Jangan bawa sial ke anakku. Suara hinaan itu masih jelas terngiang. Wajah ayah dan ibunya yang penuh luka masih jelas tergambar. Air mata Alia jatuh. Ia berbisik pada hujan. Ayah, ibu, dendamku hampir selesai. Mereka sudah merasakan kehinaan yang sama, bahkan lebih. Tapi, kenapa hatiku masih terasa hampa? Keesokan harinya, Raka mencoba berbicara dengan Alia. Wajahnya pucat, suaranya lemah. Alia, kalau kau ingin meninggalkanku, tinggalkanlah. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk kau banggakan. Aku hanya suami gagal. Alia menatapnya tajam. Kenapa kau bicara begitu? Karena aku tahu, aku sudah menghancurkan hidupmu. Kalau kau ingin bahagia, lepaskan aku. Alia tercekat. Kalimat itu justru menghantam hatinya lebih keras daripada semua dendam. Ia ingin berteriak bahwa sebenarnya dialah yang menghancurkan Raka. Dialah yang merencanakan semua. Namun bibirnya terkatup rapat. Malam itu, Alia berdiri di depan cermin. Ia menatap bayangannya sendiri. Wajah cantiknya tidak lagi memancarkan kepuasan, melainkan kehampaan. Apa yang kau cari, Alia? Bisiknya pada diri sendiri. Balas dendam? Atau pengakuan? Apakah semua ini sepadan dengan rasa sakit yang kau tanggung sendirian? Air matanya kembali jatuh. Untuk pertama kalinya sejak memulai dendamnya, ia merasa lelah. Hari berganti. Raka jatuh sakit karena terlalu banyak menahan tekanan. Tubuhnya panas tinggi, batuk parah, dan hampir tidak bisa bangun dari kasur. Alia merawatnya dengan penuh kesabaran. Raka menggenggam tangan istrinya dengan lemah. Alia, maafkan aku. Aku tidak pernah jadi suami yang baik. Aku tidak pernah jadi anak yang baik. Tapi, terima kasih karena kau tetap di sini. Alia terdiam. Dadanya sesak. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Bagaimana mungkin aku bisa tetap membencimu, Raka? Ketika kau sendiri sudah hancur sehancur ini? Beberapa hari kemudian, Alia mengunjungi makam orang tuanya. Ia membawa bunga sederhana dan duduk lama di sana. Ayah, ibu, aku sudah membuat mereka merasakan apa yang dulu kalian alami. Bahkan lebih buruk. Tapi kenapa aku tidak merasa puas? Apakah karena aku sudah berubah menjadi seperti mereka? Kejam, penuh kebencian. Angin berhembus pelan, seolah menjawab kegundahannya. Kalau benar kalian bisa melihatku dari atas sana, tolong beri aku petunjuk. Haruskah aku terus menyiksa Raka? Atau aku harus berhenti di sini? Air matanya jatuh, membasahi tanah makam. Saat kembali ke kontrakan, Alia menemukan Raka sedang duduk di lantai, memeluk lututnya. Wajahnya pucat, matanya kosong. Alia, suaranya lirih. Aku tidak tahu lagi bagaimana hidup. Aku hanya punya kau. Kalau kau pergi, aku benar-benar mati. Alia tertegun. Kata-kata itu menghantam hatinya. Untuk pertama kali, ia menyadari sesuatu. Raka sudah tidak lagi menjadi pria sombong yang dulu mengusir orang tuanya. Ia kini hanyalah seorang lelaki hancur yang bergantung padanya. Di titik itu, Alia harus memilih, melanjutkan dendam sampai akhir, atau berhenti dan memaafkan. Malam itu, Alia duduk di samping Raka. Ia memegang tangan suaminya erat. Raka, dengarkan aku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kita akan bangkit bersama, meski dari nol. Raka menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Benarkah? Kau tidak membenciku? Alia tersenyum samar. Kalau aku membencimu, aku tidak akan tetap di sini. Kita sudah jatuh sehancur ini. Tidak ada lagi tempat untuk keangkuhan. Mulai sekarang,
Kita belajar hidup sederhana. Air mata Raka jatuh. Ia memeluk Alia erat. Dan di pelukan itu, Alia sadar. Dendamnya memang membalas luka lama. Tapi pengampunanlah yang menyembuhkan hatinya sendiri. Hujan masih turun malam itu. Tapi kini terasa berbeda. Bukan lagi hujan yang membawa luka. Melainkan hujan yang membasuh dendam. Membawa harapan baru. Alia menatap langit. Berbisik lirih. Ayah, Ibu, aku sudah membalas kalian. Tapi kini aku memilih untuk berhenti. Semoga kalian bisa tenang di sana. Senyum kecil muncul di wajahnya. Untuk pertama kali setelah sekian lama, ia merasa lega. Bukan karena musuhnya menderita, tapi karena akhirnya ia menemukan jalan untuk melepaskan.